Apakah Grafting Face kali ini mampu dimenangkan oleh Cascute atau bahkan Saint the Lucas? SDL, Saint the Lucas. Satu sosok coach yang debut di season 7 MPL ID, mendapatkan juara ketiga dan ternyata langsung tripit champion di MPL Singapura. Iya. Bandnya masih sama dengan tadi di mana ada Keepers Big. Oke. Tapi di sini nomor Matilda. Nomor Matilda, Nomor Alpha Open, Bane Open. Alpha Bane Open. Tapi bedanya kali ini nggak ada Matilda-Matildaan Gak ya. ada Matilda. Tidak ada pairingan. Ada Suyo juga. Gak ada Yap. Suyo juga. Gak ada Suyo, gak ada Matilda, dan bahkan first pick mereka karena Povius. Povius first ya. Kayaknya berarti bakal menuju ke Alpha sih. Alpha, sekarang. bakal ke Alpha. Tapi untuk boleh Matilda. sih untuk lupakan sejenak dulu nih untuk Eve-nya. Boleh jangan buru-buru dulu karena masih ada pick yang ketiga nih Coach Age. Iya. Tapi kalau nggak diambil, Eve-nya bakal diambil sama RRQ. Cusin mungkin, Alpha Cusin. Tapi di sini Alpha Eve, aku lumayan setuju sih, Ben. Alpha Eve. Iya, karena udah Setelah nggak nggak ada ada Matilda. Iya. Mungkin Oke. ditutup sama RRQ nanti pakai Rafaela. Atau Hero Rafaela yang lain. Bane. Iya, bisa jadi. Kita Oke. lihat saja, kita tunggu. Ya soalnya kalau mereka mau ngebawain Nathan lagi, masih ada possibility sebenarnya Iya. buat ngebawain Nathan ya. Oke. Karena mereka memang harus bisa secure yang lebih penting untuk dari awal dan ya. Antara Alpha atau Bane. Alpha Alpha, yang diambil. Tinggal partnernya nih mau kemana. Kalau mau motivate gede ya If. kayaknya Iya. EXP gak sih? If kebuka. Atau Lebih gede lagi. ah ini Incer early game. flex ya, ini Iya, flex. iya, iya. Bisa di Aran, bisa di Widi. Aku merasa kayaknya ini bisa jadi untuk Tigreal juga sih bagi RRQ. Karena di game pertama beda nih. Nggak ada yang umpan. Iya. Nggak ada yang bisa ngebukain untuk Tigreal. Tapi sekarang ada Poveus nih Ranger Mas. Oke, Menurutku kayak untuk combo maker ya masih possible banget karena Alpha dan juga Khalid kalau ketemu sama Tigreal itu kerepotan. ya ditambah lagi kalau ngomongin saat ini kondisinya. Di XP lane yang mereka miliki belum terlihat atau mungkin roamer mereka akan paksa dengan adanya roamer crowd control yang keras. Oke. Kayak Gatot lagi untuk nahan Karawidi, mirroring sama-sama punya poking. Atau mereka akan ubah karena lihat if-nya terbuka. Dan untuk Gatot ini sangat besar untuk di roamer. Iya, Gatot Kaca sangat besar. Iritel dari band, sudah Ah, respect. iya, iya, Ini iya. sudah pasti jelas respect Iritel. Ini Nggak bakal akhirnya dilepas lagi. di game ini Coach Age. Iya. Kita akhirnya melihat Yip yang sedikit bebas lah. Betul, Bisa If napas. yang tidak ada Iritel. Ya, betul. Tapi gua ngelihatnya kalau di match point ini bisa tiba-tiba kalau Skylar keluar beneran. Oh ya. Oke. Nah ini ada blue side min red, silakan membawa. Yap. Lihat bagaimana NAGT ya dari blue side-nya. Blue side lebih besar dari Cambodia berarti kalau kita bicara soal blue side. Tapi MPL ID di mana blue side-nya? 5 loh. Karena lumayan di dasar ya Michael blue Tahu side. nggak? Kalau blue side ya IPL ID itu mulai populer dan naik persenan karena playoff. Ya, Iya. playoff. Regular season, Red side. red side itu Red side. berpower banget. Itu ya lagi-lagi ya karena di regular season kita tuh lebih banyak eksplorasi. Betul. Di experience ya bagus. Karena gini loh, Prof. Ketika di scrim, mostly yang aku tahu dan correct me kalau aku salah ya, harusnya tuh yang benar adalah explore ketika scrim. Iya. Mencari. Wah, di Betul, band. mencari. Iya mencari kan. Mencari sebanyak-banyaknya. Supaya diaplikasikan di regular season. Iya. Karena pembuktiannya itu ada di playoff. Yes, betul banget. Semua pembuktian ada di playoff. Dan kali ini Wow. udah ke arah Itu Franco. Ido. Franco. Franco di band ya? Franco di band. Franco di band. Ya karena tadi kan udah sempat kita mention kan Wow. bahwa di sini ada besar kemungkinan RRQ bisa bawa Kaja Beatrix. Ini Beatrix. Ini Beatrix. Kaja Matrix ya. Ini backline, ini Beatrix. Kenapa? Kanannya mereka tutup karakteris lah. Ini Kaja Matrix ada Ya potensi buat Kaja keluar. Beatrix open soalnya. Apakah akan bermain Kaja Patrick? Kalau gak Kaja Beatrix, mereka mau main burst damage. Sesuatu untuk menyelamatkan dari Eve juga bisa sih seperti Rafaela ya. Atau kalau mau juga Aku ya gak setuju sih Om kalau Rafael. kombinasi dari Lolita, misal buat balikin damage dari Nathan. Lolita masih oke, tapi untuk main di front to back Lolita itu nggak bakal punya nafas. Itu Iya, dua iya, detik, iya. 2-3 detik dia tumbang. Oh jauh head Oh, ternyata. jauh Jauh head. head. Oke. Tapi Hero pasti yang Patrick. sudah lama. Waduh. Tapi ini Tidak bukannya malah jadi umpan ya. Takutnya tim Liquid ID malah membawa Tigreal di sini. Ih, Oke, membawa Tigreal. kan harusnya ini XP untuk ngejawab Poveus. Oke, tapi kalau jangan lupakan, Tigreal mostly tercounter dengan Poveus. Beberapa kali tercancel. Dan ini Iya, kesempatan, bisa aja, bisa ya, di-cancel. kesempatan Widi mau coba do or die untuk match point. Atau dia akan lebih bermain dengan game plan mereka. Ya ya, karena udah pasti kiri ini bakal engage duluan. Dia pasti bakal setup duluan.
harus ada hero counter setup yang kuat bagi kubu tim Liquid ID. Wow. Tadi lastnya nih karena flex Khalidnya nih. Jadi masih belum kelihatan sebenarnya mau kemana Iya. ya. Tapi kalau melihat tadi win, Tigreal kan? ya Tigreal. Iya, karena nggak ada lagi opsi hero yang bisa counter setup selain Tigreal. Berarti go big or go home. Karena match point. Itu dia, setuju aku. Ini go big or go home. Oke, fast predicom apa? RRQ. Masih RRQ. Masih RRQ. Oke, Liquid, Profesor. Liquid karena aku sudah menanti lama Widi pakai Tigreal dan ini pertama kalinya. Oke, 100% prediction sampai game keempat. Kita lihat apakah game kelima pecah atau masih tetap prediction. Dan yang di luar festival luar biasa kalian. Jangan kasih kendor karena kita sebentar lagi lempar ke para caster kita. Take it away. Yap, ini dia game yang kelima. Akan segera kita mulai pula skor sementara 2-2. Masih berimbang tapi satu kemenangan akan mengantar mereka menuju ke match point. Dan itu akan menjadi milik siapa? Tapi sebelumnya tim Liquid ID, the cup. Valari, are you ready? Oke, Kingdom, are you ready? Ngeri memang kalian ya. Ya udah kalau begitu Eldorado, sekali lagi, mana suaranya? Oh, ini kabarnya katanya di depan sampai udah overload tuh. Iya. Rame banget di depan loh. Oke, tapi sebenarnya kalau ngelihat dari template-nya lagi, ini mah cuma tuker-tukeran aja gak sih? Dan dari Sutsujin ini lagi spam Bane terus-terusan aja ya. Gak berganti juga, tapi ya kembali lagi percobaan antara kombinasi antara Yves dan juga Nathan. Yang kayaknya Nathan masih 0% win rate nih sejauh ini di series ini. Akan dibuktikan juga dengan bermodalkan Trill, Bergain Hunter juga dan Weakness Finder. Apakah akan ada space yang bisa di-create? Karena kalau bicara tentang adanya initiator ini udah ada loh. Ada dari Tigreal, ada dari Khalidnya juga. Sekarang, walaupun sekarang beda posisi ya. Kalau tadi kita ngeliat dari Khalid menjadi player of the game juga, ada di Rome bersama dengan Widi. Ini percobaan kelima berarti ya. Kelima ini ya, walaupun beda-beda tim. Ya, tapi gagal semua loh tadi yang 4 juga. Makanya masih 0%, ini tinggal Wait. pembuktian aja. Oke, dan ternyata sekarang Idok berhasil didorong tadi mendekat ke area dari Auto Turret dengan satu sikat hammer. Hanya saja belum ada ejector. Belum ada inisiasi berlebih lagi juga. Tapi ya agresivitas early game advantage yang dimiliki juga oleh RRQ. Mereka bisa jalan lebih cepat loh dengan clear cepat dibantu dengan adanya Jawhead. Ada Lantern Flare-nya juga yang bahkan dari tadi ngepoke terus-terusan. Sementara sambil menunggu 15 detik menuju ke arah turtle yang pertama. Fabian dan juga Sutsujin ini masih saling mengejar dari segi levelnya. Poke damage sudah mulai terlihat kali ini dibalaskan oleh Yeskiel. Ini Aran udah mulai nih. Biasanya nih sebelum ini ada detik-detik krusial di mana mereka akan mendapatkan point kill sebelum turtle muncul. Tapi sepertinya mereka masih cukup santai. Aran masih level 3. Belum ada satu Raging Sandstrom dan juga Widi berhasil mendorong tadi. Sutsujin untuk bisa menjauh. Akan menjadi milik siapa? Karena Sutsujin dengan level 5 aja berhasil dengan retribution begitu indah dan first blood menjadi milik dari RRQ Osi. Widih, flicker terpaksa harus dikeluarkan dan itu dia ejector yang membuat dari Fabian jauh dari area turtle-nya. Dan last hit dari Smart Missile tapi Skylar harus mundur terlebih dahulu karena kalau ngeliat dari tim Liquid ID mereka mencoba untuk melakukan inisiasi dependent sama ultimate. Yep. Sementara Aran dan juga Widi belum level 4. Oke, Aran belum level 4. Bisakah Arannya untuk kabur tersebut karena tadi Quicksand Guard-nya sudah dia gunakan. Yes, dan berbeda dengan adanya Idok. Karena ejector hanya skill 2 aja. Dia nggak perlu nunggu level 4 untuk bisa ngebantuin setup. Untuk bisa bikin beberapa pemain jauh dari area turtle tersebut. Dan itu yang dimanfaatkan oleh RRQ Hoshi. Yang membuat akhirnya objektif berhasil diamankan. 1 point kill membuat dari RRQ pun nge-boost goldnya lagi menuju ke angka 1400 di menit yang ketiga. 1 turtle, 1 point kill. Udah cukup keuntungan yang didapatkan oleh RRQ tadi di awal. Sementara sekarang sama-sama level 5. Buset deh, Dairan galak bet. Lompatan-lompatan dari Dairan tadi menghujam ke arah Aran. Ya, dan ini adalah salah satu hero yang di-respect juga sebenarnya di game sebelumnya ya. Untuk Dairan dengan Phobiasnya.
memaksimalkan agresivitas dan Idok berancang-ancang Wait, tanpa bubble force. itu dia double force ya, tapi ada Spear of Alpha dikeluarkan dan Idoknya terkurung di dalam Real World Manipulation. Ada Wrecking Center dikeluarkan pula, sementara Rinsya masih dalam rumputan berpindah tepat. Fabian diajar, Fabian langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat pula, tapi Widinya masih memutar-mutar saja. Akankah ada pergerakan yang berlanjut bisa mendorong mundur karena beberapa playernya? Namun sekarang Widinya masih berputar di dalam outer turret yang dia miliki. Oke. Dan itu dia, satu buat team fight yang coba untuk diupayakan oleh tim Liquid ID juga, namun masih belum berhasil. Tapi ini cukup berbeda. Kalau ngelihat dari Beatrix, Fury Hammer langsung ke Blade of Despair. Tadi Skylar udah terselip satu buah Sky Piercer. Yep, dan Widih, Secret Hammer-nya akankah masih sempat mendorong tadi sepertinya, namun sekarang Riza dipukul mundur jauh banget dan Turtle sudah hadir. Oke, dan Idoknya terpaksa flicker ya, dan kali ini tim Liquid ID nggak akan ngasih Turtle secara cuma-cuma. Oke, dan Aran pun panggilan, tapi Turtle berhasil diamankan pula oleh Fabian. Mereka mundur setelah tadi kehilangan satu player. Iya, Aran hanya bertukar nyawa aja ya, menjadi tumbal. Sehingga ada space yang bisa diamankan oleh Fabian untuk secure ke arah Turtle. Dan berarti nggak ada perfect Turtle nih untuk kedua belah tim. Tapi kalau ngeliat dari Skylar yang udah punya Sky Piercer, seharusnya dia bakal lebih aktif lagi untuk join the fight. Yep. Skylar di atas. Wait, berhasil tadi ejectornya. Widih terlempar. Tapi untuk sekarang Secret Hammer menjauhkan dirinya dari satu lantern flare yang begitu menyakitkan. Ini kayaknya Widih kesusahan banget sih untuk main di sini kebetulan. Bertemu dengan Jawhead, bertemu dengan adanya Jushin. Tigreal ini bukan tipikal yang bisa ngedodge juga, jadi agak susah sekarang. Waduh. Jadi nyiptain momentum bener-bener harus punya waktu yang tepat dan Raging Sandstorm masih belum bisa mengenai ke arah Sutsujin yang menjadi targetnya juga. Wah, ini pede banget loh, YSKL pun sampai maju, mereka tahu ada beberapa player tadi sepertinya untuk bergerak ke bagian atas dan masih cukup kosong area defensif dari RRQ. Tapi Dairan sudah mulai mendekat, Aran mulai terkurung, ada pergerakan dari Fabian, mereka mencoba untuk bisa mendapatkan karena Sutsujin satu yang terakhirnya. Walaupun Sutsujin berhasil langsung dihilangkan, tapi Fabian merasakan akibat yang sama. Dan itu memang terlalu dalam sih, dan Alpha one way ticket di saat dia maju. Yep, dan itu dia Implosion langsung dikeluarkan, Secret Hammer-nya berhasil mendapatkan Skylar. Itu Bennett Rage yang memang harus ada jarak sih. Dan di saat semuanya nempel di hadapan wajah dari Skylar, gak bisa ngapa-ngapain. Dan juga Alpha one way ticket tadi di arah bottom lane. Sehingga di saat ada Dark Wave yang kena. Dan MPL ID Express Streamer kali ini. Ya, Ada Mas Ade. ini dia Mas Ade nih. Mas-mas gokil nih. Pakai jersinya RRQ nih kebetulan ya. Oke. Pak Ape, Mas Ade, Pak Ape. Ape, Mas Ade. Walaupun Mas Ade nolak mulu ya. Nih, Mas Ade nih Pak. Bandel banget orangnya emang ini. Belum sadar. Belum sadar Nah, biasa. Wait. ini lagi rekomendasi Idok. parfum. Dan itu dia ya. ejector. Langsung dikeluarkan tapi Fabian. Spiro apa langsung pergi ke tempat yang berbeda. Nah itu dia tepok. Ada gua kata dia. Ya, Wanginya sampai sini. Katanya Betul. Mas Ade wangi banget. Review dan terus dan sekarang pertempuran kembali terjadi di mana Real World Manipulation langsung dikeluarkan, tapi sepertinya belum ada implosion tadi udah terlihat, namun sekarang Widya berhasil dan juga Daira sedikit lagi tersisa, tapi Daira masih sempat maju ke bagian depan. Aeroshiki berhasil dihancurkan dan masih ada 4 player tersisa dari RRQ. Ada Renner Apatinya belum connect ke arah siapapun. Oke, Renner Apati masih terlalu jauh, tapi 3 pemain tukar 1. Bukan hal yang baik kali ini, bahkan outer middle turret dan juga purple buff akan di-invade satu persatu oleh RRQ Hoshi. Yap, itu dia. Sutsujin bergerak di bagian bawah. Ada Fabian yang melihat dari kejauhan, tapi ada satu setup yang gagal tadi. Ini bedanya udah menuju ke arah 2 level. Dari Sutsujin yang unggul, walaupun memang belum ada point kill, tapi setidaknya 8 assist ini. Dan juga farming pattern yang dimiliki, membuat dari Sutsujin jauh lebih unggul. Dan bahkan ini dia Sky Piercers yang dimiliki oleh Skylar. Ini benar-benar nantinya akan bisa menjadi eksekutor. Udah muncul ya. Udah Antara langsung. strike-nya juga udah jadi, penetrasi yang akan semakin menggila lagi. Block of Destiny juga udah mulai diselesaikan oleh Rins, akan semakin terjaga lagi dari segi penggunaan mananya. Bawahnya juga udah mulai didorong, tapi permasalahannya tuker ke arah inner turret dari top lane. Dan itu bukan hal yang worth it, tapi conceal play kali ini udah mulai terlihat. Membuat dari RRQ mundur saja, diusir jauh-jauh, semoga tidak lagi menyentuh ke arah inner turret dari top lane. Yap, Idok ketahuan smart missile tadi dikeluarkan. Sementara Lapagol masih sempat diambil oleh Fabian. Sebelum mungkin nantinya akan ada inisiasi lagi yang terjadi. Namun untuk sekarang langsung dilemparkan Widih tepat berada di tengah-tengah pusat di area defensif dan juga serangan dilakukan oleh pemain-pemain dari RRQ. Bahkan sekarang Dairan tempat berbeda berhasil mengusir mundur. Widya berhasil dihancurkan. YSKL dikeluarkan kembali dari satu inner turret yang dimiliki Fabian. Terpisah dari rekan-rekannya sendirian saja. Grab Claw Cannon begitu mengerikan dan juga menyakitkan masuk
ke dalam tubuhnya. Dan ini susah banget sih, Widi belum bisa ciptain momen. Karena di saat dia pun dilempar, di saat dia pun dekat ke arah pemain-pemain dari RRQ, HP-nya udah nggak banyak. Dan implosion itu ada sedikit delay untuk bisa memaksimalkan dari efek stun-nya. Yep. Dan itu yang benar-benar ngebuat dari Widi pun susah untuk bisa mengeluarkan hal tersebut karena udah tumbang duluan. Atau kayak tadi dipaksa buat flicker mundur. Selalu gagal ya setup yang dibangun oleh tim Liquid Susah. ID. Keunggulan yang begitu besar sekarang dimiliki oleh RRQ. Mereka punya kesempatan menutup game yang kelima. Yap, dan apakah ini akan membuat kembali rapor merah dari Nathan? Karena kalau ngelihat dari match-match sebelumnya Nathan ini selalu menjadi kunci. Tapi di grand final kali ini kayaknya gak berlaku nih ya Yap. buat Nathan. Yang dalam keadaan kali ini pun lagi under. Kembali Rins akan menunjukkan bagaimana dia bisa memberikan pressure. Lantern Flare ini harus diwaspadai juga dan Yeskiel benar-benar harus jaga posisi. Yep. Widih di area tengah bersama dengan Favian yang dari tadi juga sulit banget kehidupannya. Sudah 4 poin dead yang dia dapatkan dan mereka berkumpul di area mid. Oke, Blade of Despair sudah dikantongi juga oleh Skylar, ini damage-nya udah cukup banget sih harusnya untuk bisa mendapatkan poin-poin kill tambahan juga. Dan bahkan kali ini base pasifnya akan segera di-trigger di arah tengah dan ke-trigger. Nih Holy Crystal juga bentar lagi udah akan jadi dan benar saja Aaron Shiki sudah memiliki satu item tersebut. Dimana poin goldnya juga tadi melebihi Skylar loh. Nah, Tapi nah ini harus hati-hati juga pemain-pemain dari RRQ. Dan sebenarnya kalau bicara damage, Aaron Shiki juga punya damage yang besar. Cuman yang menjadi pembeda adalah space dia untuk bisa delivering damage itu. Gak ada buat tim Liquid ID sekarang. Dan Lord akan bergerak di atas. Delicats dikeluarkan di area mid. Rinsnya masih memberikan gangguan. Fabian menahan sendirian dan Lord harusnya sesaat lagi bisa dihilangkan. Bisa dihilangkan dan kembali ya RRQ mereka harus menunjukkan bagaimana bisa menyelesaikan game ini secepat-cepatnya. 6.800 gold yang dipimpin. Ini akan menjadi modal paksa juga untuk tim Liquid ID keluar. Nah ini teori ancaman aja. Ada sedikit deadly catch yang dibuka oleh Sutsujin. 3 base turret sekarang sudah terekspos. Yap. Jadi Renner apa? Wah sakit banget masuk ke dalam tubuh dari Yeskiel. Tapi emang kayak gitu, semakin kita di belakang semakin kita kena. Biasanya kena Lele Selena. Udah nyumput-nyumput lah itu Nah tadi. kayak gini. Kayak kena tembak Novaria dan kayak dari, nah. Oke, dan Conceal. Dairon menggagalkan conceal play tadi yang dikeluarkan oleh Widih. Dan kayaknya tim Liquid ID nggak bisa inisiasi duluan sih. Mereka benar-benar harus nunggu dulu nih RRQ bisa melakukan 1-2 mungkin mistake. Waduh, oke, Widihnya mendorong tadi dengan Siklema dan sekarang Raging Sandstorm dikeluarkan. Sementara Widih belum terlihat tapi Idoknya merasakan begitu banyak DP yang masuk ke dalam tubuhnya. Sekarang mereka melakukan sebuah tim fight tepat berada di depan ada defense yang dimiliki oleh pemain dari tim Liquid ID. Dan Widihnya terjebak sendirian. Walaupun ada implosion tadi yang dibuka, kena Kara 2 orang tapi sayangnya tidak ada follow up damage. Dairon tukar Widih sekarang. Tapi masalahnya RRQ pula yang dapetin base turret di top lane. Lord bentar lagi bakal muncul dan tim Liquid ID kembali harus set up defense terlebih dahulu. Dan itu tim Liquid ID benar-benar mereka gak kenal takut, mereka gak pandang bulu dalam keadaan under. Mereka tetap paksa untuk inisiasi duluan. Untungnya Lord juga ada di area atas ya. Ini menjadi keuntungan sedikit untuk tim Liquid ID. Kenapa? Karena dengan satu base turret yang terbuka di atas, Lordnya juga di atas. Mereka nggak perlu jauh-jauh untuk menjaga juga dari landingnya. Tinggal bagaimana nanti dari wave management yang dimiliki oleh RRQ nih. Oke, wave-nya yang benar-benar harus dikontrol juga. Tapi masalahnya lane bawah juga benar-benar harus dimainkan oleh tim Liquid ID. Karena pastinya agak berat, lane jauhnya ini walaupun masih seimbang ya sebenarnya. Tapi setup menuju ke Lord telah dilakukan juga Gak dan tim bisa. Liquid ID nggak akan melakukan kontesi. Mereka benar-benar akan bermain jauh lebih hati-hati untuk setup defense karena mereka tahu high ground mereka kuat. Mereka punya Nathan, mereka punya Giv juga dan tinggal menunggu aja harusnya untuk pemain-pemain dari RRQ masuk dan melakukan counter initiate. Jangan sampai mereka initiate duluan dalam keadaan yang tertinggal. Dari segi atribut pasti juga jauh, dari segi follow up damage-nya juga ini udah pasti akan terlalu terasa. Dan tinggal sabar dulu, tim Liquid ID harus kembali mengontrol dari overhype mereka. Dan sudah dikejar ya goalnya oleh Skylar. Sekarang lebih unggul, gol per menitnya buset 700. Sebenarnya masih terbilang cukup sama yang tadi udah kita lihat juga dari delivering damage-nya aja nih. Space-nya untuk Aaron Shiki yang nggak ada. Karena frontlinernya udah babak blur duluan Pak.
Jadi agak susah untuk bisa sustain delivering damage secara konstan dari damage per secondnya juga. Dan sekarang RRQ mereka akan tabrak di arah bawah terlebih dahulu. Jadi Dairen sekarang punya satu intercom berhasil mendorong tadi Idok. Satu terakhir dan Idok masih berhasil selamatkan. Tidak, ternyata Aran yang masih berhasil mundur tapi Rich malah menjadi korban. Ragi Sensor dikeluarkan, Aran yang masih berusaha bisa kabur yang tersebut. Dairen pun menjadi korban. Ada 3 total player dari RRQ yang harus hilang. Wait, apa yang terjadi? Ini sakit banget. Itu Rapati benar-benar kena ke Iron Shiki sih. Dan itu tim Liquid ID yang coba untuk bersabar. Nunggu aja RRQ Hoshi naik ke arah high ground. Dan mereka set up defense dengan counter initiate. Dan itu terlihat cukup berhasil. Idok yang tertangkap dengan adanya implosion juga. Sacred Hammer tadi dari seorang Widi. Dan ini akan menjadi momentum karena tim Liquid ID bakal mendapatkan outer middle turret. Dan satu Renner Rapati dari Cats tadi menabrak karena satu wave minion. Skylar sekarang merubah lagi senjatanya. Bennett Rage dikeluarkan. Berusaha untuk bisa mengusir mundur dan Naraja berhasil langsung dihilangkan. Sementara sekarang Widinya pun langsung dibanting lagi ke arah belakang. Mereka kehilangan 2 player dengan sangat cepat. Iron Shiki-nya ada satu purify udah langsung dikeluarkan. Dimana untuk sekarang Iron Shiki masih berusaha untuk bisa mengabatkan. Tapi dirinya sepertinya tidak akan kuat menerima begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Oh, Skylar dilempar. Dan sekarang Yeskiel tidak akan sanggup dan hanya ada Fabian sendirian. Bisakah Fabian pulang dan tidak akan bisa base-nya terbuka. Dan RRQ Hoshi mereka akan melaju ke match point. Satu kemenangan lagi yang mereka butuhkan untuk mendapatkan gelar Raja Galaksi. Tahta yang mungkin akan mereka rebut kembali. Tim Liquid ID kembali dengan satu rapor merah. Nathan yang ternyata nggak punya space. Yap, Nathan gak gerak. Sementara sekarang ejector yang dimiliki oleh Idok sangat mengganggu sekali. Selalu. Dan itu perbedaannya. Sisi power bukan dari source ultimate. Hanya dari ejector aja skill 2 yang membantu setup juga di arah turtle yang pertama. Menjadi modal untuk RRQ Hoshi bisa dapat